Tapi seringkali kita mencari pembenaran karena kita menyukai hal itu kan. Di dalam doa malam kemarin ya, saya sharing tentang lari pagi saya. Jadi kalau lari pagi itu biasanya langsung pasang earphone, lalu buka aplikasi yang nyambung ke ini ya, ke jam smart band ini ya, Xiaomi ini ya. Jadi di aplikasi itu menariknya adalah ada standar kecepatan. Standar kecepatan. Jadi kalau dia membacanya saya melambat, dia akan berbunyi. Nah, suatu kali saya lari di sebuah trek yang cukup panjang, saya melewati seorang bapak yang sedang lari juga. Jadi bapak ini lari, saya lari. Nah, waktu saya lari melewati bapak ini, saya merasa saya sudah lari cukup cepat. Kenapa? Karena saya berpikir orang ini saya lewati. Tapi tidak lama kemudian di earphone saya berbunyi gitu loh, memberikan tanda bahwa saya sudah lari di bawah standar kecepatan, alias saya ini lambat larinya. Dari situ saya belajar. Selama kita menempatkan kebenaran itu tergantung dari apa kata orang, kita nggak akan pernah bisa aware kok apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Nangkap maksudnya ya? Saya membandingkan dengan orang yang lari, saya merasa sudah cepat. Padahal saya ini melambat, artinya orang yang saya lewati itu larinya lambat sekali. Karena standar yang bisa menentukan saya ini larinya cepat atau lambat adalah aplikasi itu kan. Ya sama seperti pada waktu kita hidup dalam dunia ini. Terkadang kita menempatkan sebuah kebenaran itu melewati cerminan apa kata orang atau bagaimana kita melihat keluarga lain. Punya pengalaman gak sih di dalam keluarga? Enak ya kalau saya jadi seperti keluarga itu ya. Beberapa anak pemuda mengatakan, aduh, aku pengen banget sih kalau dapat keluarga seperti kamu, seperti itu ya. Ya, kita melihat orang lain lalu kita mengatakan, mengucap syukur ya puji Tuhan saya nggak seperti dia dan lain sebagainya. Nanti kita mau sampai kapan menaruh sebuah kebenaran berdasarkan apa yang kita lihat? Kenapa yang kita lihat bisa jadi itu bukan sebuah kebenaran gitu. Saya bukan ngomong kita nggak bisa meneladani orang lain ya, bukan itu poinnya. Tetapi ketika kebenaran kita tentukan seperti apa yang kita katakan, kita nggak akan pernah bisa menemukan apa itu firman Tuhan yang sesungguhnya. Makanya di dalam ayat yang kelima langsung lebih jelas, orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Nah, ini gambaran apa di sini? Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, segala bangsa diimpunkannya. Kalimat seperti ini menggambarkan begitulah jiwa hati orang yang sombong ketika dia merasa bahwa segala sesuatu yang ada di sekelilingnya harus tunduk kepada dia atau minimal menghargai dia seperti apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Coba lihat, ini hati manusia. Begitu keras, begitu sangat tegar tengkuk, sehingga orang yang sombong ini mengatakan bahwa dunia orang mati, seperti dunia orang mati dikatakan di sana. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati. Dan ini ironi sekali. Ketika dia merasa dirinya benar, dia menetapkan sebuah standar kebenaran, pada saat kebenaran yang ditentukan dari dirinya sendiri itu menuntut orang lain untuk melakukan apa yang dianggap benar. Berapa banyak sih di dalam keluarga Kristen kita bicara tentang Yesus di tengah-tengah keluarga? Seberapa banyak kita membicarakan tentang apa yang Yesus akan lakukan di tengah-tengah kita itu sedang mendidik anak? Seberapa banyak kita melibatkan Tuhan Yesus ketika kita ini akan mengurus pajak di dalam pekerjaan, ketika akan membuat sebuah pembukuan, ketika kita akan menerima seorang orang baru untuk menjadi pegawai kita, ketika kita bekerja di dalam toko, atau ini ada Tante Oci misalnya seperti suaminya, seperti Pak Frankie. Seberapa banyak kita ini terus melibatkan dan menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, hal-hal yang kecil. Ini ironis, karena orang yang dekat dengan Tuhan belum tentu hadir untuk Tuhan. Kita ingat Minggu Palma ya, Lukas 19 ayat 37. Ketika Yesus datang masuk ke Yerusalem, dia akan menantikan kematiannya.
Dan ketika itu ada banyak orang yang berteriak-teriak memuji Allah dengan suara nyaring. Hosana, Hosana. Tetapi apa yang dilanjutkan di dalam kitab Lukas ini? Mereka memuji Tuhan dengan suara yang nyaring oleh karena segala mujizat yang mereka lihat. Artinya para murid ketika menyambut kehadiran Yesus yang sebagai Raja, menempatkan kebenaran menurut versinya bahwa Yesus harusnya yang seperti ini. Ayat yang kelima, orang sombong dan hianat dia melagak, ia tidak akan, ia mengangkat mulut seperti dunia orang mati. Mana ya sebentar. Mana nih? Ayat yang kelima, oke, orang sombong. Oke. Jadi pada waktu kita bicara ayatnya yang kelima, more of one is a traitor and arrogant. Mana sih ini ya? Sebentar ya. Sekalian itu. Kok nggak ada ya? Oke, saya lanjut saja. Nah, ini adalah poin yang berikutnya, bahwa ketika kesulitan yang terjadi, kesombongan itu sangat mudah untuk mengintervensi kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan percaya atau tidak, pada waktu kita bicara tentang orang yang menjadi sombong, tidak membuat dirinya itu menjadi semakin penuh dengan damai sejahtera. Amsal 16 ayat 5 mengatakan demikian, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Ya. Ayat yang kelima dikatakan, ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Lukas 14 ayat 11 mengatakan, Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, tahukah bedanya Yesus dan iblis? Kalau kita bicara tentang iblis, awalnya adalah malaikat, lalu dia ingin menjadi Tuhan. Dia di bawah, ingin naik ke atas, lalu dia dibuang ke tempat yang paling bawah. Tapi Yesus adalah pribadi yang ada di tempat yang paling tinggi, tapi dia justru merendahkan dirinya, dan pada saat yang sama justru Bapa mengangkat dia menjadi semakin tinggi. Maka dalam poin bagian ini sebenarnya kenapa orang sombong itu begitu sangat melukai hati Tuhan? Karena seakan-akan sepertinya Tuhan itu mengatakan kepada ciptaannya, kamu tuh nggak sadar siapa sih kamu itu sebenarnya. Kenapa kamu itu yang adalah ciptaanku, yang aku desain sedemikian rupa, justru melawan dan membangkang kepada aku dan ingin menggantikan posisiku? Itulah orang sombong. Orang sombong adalah orang yang selalu ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dan itu yang terjadi di dalam bagian bangsa Yehuda ini. Ayat yang ke-6, kalau kita lanjutkan sedikit, bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan berapa lama lagi? Coba kita lihat sedikit ayat yang ke-6 dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat penjelasan tentang kesombongan, begitu ayat 6 muncul, ada 5 kali kata celaka dituliskan. Coba lihat, ayat yang ke-6 dikatakan, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya. Ayat yang ke-9, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Ayat yang ke-12, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Ayat yang ke-15, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah. Dan klimaks di ayat ke-19, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah dan kepada sebuah batu bisu. Di dalam konteks bagian ini, kita bisa menafsirkan bahwa ada namanya peningkatan pikiran yang ingin menjurus dan mengarah kepada satu bagian fokus yang sifatnya adalah seperti awal, prolog, dan epilog itu menjadi satu kesimpulan, di tengah-tengah adalah isinya.
Ya. Di tengah-tengah adalah isinya, menjelaskan tentang prolog dan epilognya. Jadi kalau kita membaca prolognya sudah jelas. Ini mengatakan tentang bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran cela kalau orang menggaruk bagi dirinya sendiri. Apa maksudnya bagian yang pertama ini? Bagian yang pertama ini sebenarnya menunjuk kepada Yehuda yang bukan hanya sombong pada waktu terpuruk, tetapi juga pada saat yang sama Israel ini atau Yehuda ini pernah melakukan sesuatu yang sama kepada bangsa yang lain. Maka bangsa ini dulu pernah mengalahkan bangsa-bangsa yang lain, lalu kemudian dia justru dikalahkan oleh bangsa yang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda hari ini justru dituai oleh bangsa Yehuda itu sendiri. Bapak Ibu tentu tidak asing dengan kalimat tabur tuai, betul ya? Jadi ini sebuah hukum yang memang sudah tertulis. Apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Nah pada waktu bangsa Yehuda itu melakukan sesuatu yang menyiksa orang-orang bangsa-bangsa di luar sana, dan pada saat yang sama ayat yang ke-6, bukankah sekalian melontarkan peribahasa yang mengatai bangsa Yehuda? Kamu menggaruk bagi dirinya sendiri. Artinya apa yang kau lakukan kepada bangsa itu, hari ini engkau akan menuai apa yang kau sudah lakukan kepada orang tersebut. Nah saya perlu jelaskan sedikit bagian ini. Mungkin sedikit saja karena kita perlu juga memahami karena konsep tabur tuai di dalam Alkitab itu sama sekali berbeda dengan karma yang difikirkan oleh beberapa rekan kita yang menganut agama Hindu atau Buddha. Khususnya di dalam bagian karma, yang kata karma ini diambil dari kata Sanskerta, itu dikaitkan dengan sebuah tindakan. Jadi kalau tindakan kita baik, kita akan menuai sebuah kebaikan. Itu dalam karma. Jadi pikiran, perkataan, motivasi, dan lain sebagainya itu menjadi karma. Lalu apa bedanya dengan tabur tuai? Ada banyak penjelasan tentang bagian ini, tetapi saya akan jelaskan dua hal saja yang sangat mendasar, yang sangat berbeda antara karma dan tabur tuai. Di dalam sistem karma, karma selalu dikaitkan dengan reinkarnasi. Yaitu bagaimana seseorang manusia bisa mendapatkan quote-unquote ya, keselamatannya menurut jalur perbuatan baiknya. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan baik, dia akan menuai kasta yang lebih baik atau akan lahir kembali dalam dunia ini dalam kondisi yang jauh lebih baik. Tetapi di dalam kekristenan, hukum tabur tuai tidak berbicara tentang keselamatan. Di dalam konsep keselamatan di dalam Alkitab, jelas sekali bahwa Ibrani mengajarkan di dalam pasal 9:27, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Jadi tidak ada lagi kelahiran baru, kelahiran baru, dan lain sebagainya. Jadi hukum tabur tuai di dunia maupun di neraka di sorga itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tetapi di dalam kehidupan kekristenan, tabur tuai itu dikaitkan dengan bagaimana perilaku hidup kita yang mengasihi Tuhan dinyatakan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Konsep bagian yang kedua yang berbeda adalah di dalam hukum karma, karma ini dipahami sebagai non-personal being. Jadi sebuah pribadi yang tanpa kepribadian. Sesuatu yang tanpa kepribadian. Tidak ada pribadinya. Nah ini menjadi pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab oleh teman-teman kita yang menganut kepercayaan ini. Karena kalau karma itu tidak mempunyai sebuah bagian kepribadian, maka bagaimana caranya dia bisa menjelaskan tentang baik dan jahat? Ya mungkin gini, kalau baik dan jahat kita bisa paham, langsung kita paham. Tetapi di balik sebuah perbuatan baik dan jahat itu kan tentu ada sesuatu yang melatar belakangi. Ya, jadi jahat itu juga dalam tanda kutip ya, ada level-levelnya. Kalau seorang wanita menjadi seorang pembunuh, ketika ditanya kenapa kamu membunuh, karena ada seorang pria yang ingin menodai saya. Wanita ini lalu kemudian membela diri, lalu memukul kepala orang tersebut dan orang itu mati. Wanita ini menjadi pembunuh. Tapi kalau ada orang yang misalnya sengaja untuk merampok tuannya, majikannya, lalu dia membuat semua hal, lalu dia merampok dan membunuh orang tersebut, keduanya menjadi pembunuh. Tapi kita bisa mengerti orang yang mau diperkosa ini waktu membunuh
ya dia mempertahankan diri. Tidak wajar kalau misalnya dua wanita ini dianggap keduanya mempunyai hukuman yang sama. Betul nggak sih? Kita aja manusia langsung bisa paham. Enggak dong, nggak fair dong Pak Hakim. Bagaimana mungkin wanita ini mau diperkosa, dia mempertahankan diri kok. Kok kamu hukum yang sama dengan seorang wanita yang ingin memperkaya diri lalu membunuh majikannya? Nggak fair. Nah ini menjadi masalah. Jadi karma itu tidak lagi berdasarkan tentang sesuatu yang personal. Tapi di dalam tabur tuai, pemahaman tentang Allah yang dibalik semua segala sesuatunya itu dinyatakan bahwa kita punya Allah yang pribadi yang mengerti dan mengetahui setiap kondisi dan situasi yang sedang terjadi ketika kita bicara tentang bagian itu, tabur dan tuai. Ini menarik ya, misalnya ya. Di dalam Imamat pasal 19 ayat 9-10 dikatakan ada sebuah aturan bagi bangsa Israel. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ini menarik karena pada konteks Imamat pasal 19, para petani itu diminta untuk menabur sesuatu tapi tidak menuai seluruhnya. Kenapa demikian? Karena di balik hukum tabur tuai ada Allah yang berpribadi yang mengatur segala pekerjaan yang dilakukan oleh bangsa Israel supaya apa yang mereka tabur juga boleh dituai oleh bangsa-bangsa asing, oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menabur. That's fine. Dan ayat ini kan menjadi tipologi ya, gambaran yang samar-samar tentang apa? Tentang Kristus. Kristus pernah ngomong di Matius 25:35-40, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum. Lalu orang-orang mengatakan, menjawab dia, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau minum? Lalu dikatakan, bila manakah kami melihat engkau sakit? Dan Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Bapak Ibu, ini menjadi satu singgungan irisan yang baik ya. Maksudnya begini, ketika dikatakan celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya, hukum tabur tuai ini, seakan-akan bangsa Israel adalah bangsa yang menjadi sebuah contoh ketika dia menabur sesuatu yang jahat, lalu kemudian dengan perbuatannya sendiri justru dipermalukan oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya. Padahal di dalam konsep kebenaran firman Tuhan, pada waktu bangsa Israel melawan bangsa yang lain, Tuhan sudah mengatur sebuah bagian tentang bagaimana berperang. Tidak semua wanita dijadikan budak. Tidak demikian. Poin yang kedua adalah celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, ayat 12. Tadi ayat 6 ya. Ayat 6, ayat 9, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Jadi yang pertama adalah orang yang melakukan sesuatu kepada bangsa lain, lalu bangsa itu melawan bangsa Yehuda. Ayat yang ke-9, orang yang mengambil laba yang tidak halal. Lihat, peningkatan pikirannya adalah yang pertama, dia melakukan sesuatu kepada bangsa yang lain. Dan yang kedua adalah orang yang mengambil laba. Artinya bukan hanya sekedar membuat orang tersebut itu menjadi buruk kondisinya, tetapi justru mengambil keuntungan dari orang yang sebenarnya tidak layak. Jadi seperti kita ini gambarannya gini loh, kita memanfaatkan orang yang miskin untuk sebuah keuntungan bagi diri kita sendiri, begitu loh ayat yang ke-9 ini. Mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Jadi dia menginjak kepala orang lain demi semata-mata untuk menyatakan dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga dia tidak lagi melihat seseorang sebagai pribadi yang sebenarnya bisa dikasihi, bukan. Dan di dalam aplikasi kita hari-hari ini, ya ini kan kita harus menguji hati ya ketika kita menolong orang lain.
Kadang-kadang yang ingin dilihat adalah diri kita sendiri gitu loh. Ya, saya pernah bincang-bincang dengan beberapa teman saya setahun yang lalu, pelayanan ke kota A, ke kota B, melakukan penginjilan lain sebagainya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita memfoto, kita membroadcast, kita membagikan, kita mengumumkan. Lagi-lagi tidak ada yang salah dengan pengumuman dan laporan. Tapi pada saat kita melakukan hal itu, kita harus menguji hati. Apalagi sebagai gereja Tuhan, kita harus menguji hati. Karena Tuhan mengatakan kalau engkau memberi tangan kanan, jangan sampai tangan kirimu tahu. Terkadang kita menggunakan pelayanan, melakukan sesuatu untuk menolong orang lain semata-mata demi supaya aku sendiri mendapatkan laba, mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan dari apa yang aku lakukan kepada orang lain yang sebenarnya ya dia ini mau dapat apa lagi gitu loh. Tapi kita justru menggunakan hal itu sebagai sebuah platform, sebagai sebuah pengumuman, "Hei, aku ini baik." Ini menguji hati sih, kita nggak bisa ngomong juga. Ya, karena kita membutuhkan laporan dalam bagian-bagian tertentu di dalam gereja, di dalam pelayanan, lain sebagainya. Tapi ayat ini seakan-akan ingin mengingatkan kepada kita, bangsa Yehuda ini dikatakan celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Ayat yang ke-12 bukan hanya sekedar menggaruk bagi dirinya, tabur tuai, tidak hanya menginjak orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Ayat yang ke-12 lebih luar biasa, celakalah orang mendirikan kota di atas darah, meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Mana nih ayat 12? Jadi terus meningkat dari satu bagian ke tempat yang lain. Bangsa Yehuda ini menjadi gambaran orang yang celaka. Sehingga kemudian di dalam konteks ayat yang ke-19, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu. Ayat 15 dulu. Celakalah orang memberi minum sesamanya manusia bercampur darah. Oke, saya mungkin break dulu. Mungkin ada pertanyaan atau pernyataan ya. Sambil saya minum dulu. Oke, kalau belum ada saya lanjut sedikit lagi ya supaya kita selesai, nanti kita Q&A ya, tanya jawab ya. Nah, ayat 12, celakalah orang mendirikan kota di atas darah. Peningkatan pikirannya dari ketidakpedulian kepada sesama, menginjak orang lain yang sebenarnya sudah tidak punya apa-apa lagi. Lalu kemudian 12, mendirikan kota di atas darah. Artinya dia berfoya-foya di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan orang lain. Jadi celakalah ayat yang ke-15, celakalah orang memberi minum sesamanya. Perhatikan, sesamanya manusia bercampur amarah. Bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Jadi dalam tradisi kuno, kejadian 9:21 pernah kejadian tuh. Kutukan kepada satu anak ketika apa? Ketika Nuh itu dipermalukan. Kejadian 9:21. Setelah ia minum anggur, Nuh minum anggur, dan ia telanjang dalam kemahnya. Ayat 22, maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu apa yang dilakukan? Diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Dan dari sinilah kejadian ini turunlah kutukan. Jadi peningkatan pikirannya dari orang yang melakukan tabur tuai, menginjak orang lain demi keuntungannya sendiri, bersenang-senang berfoya-foya di atas penderitaan orang lain, lalu kemudian menggunakan hal tersebut untuk mempermalukan orang itu. Jadi sudah habis, dihabisi sampai paling bawah. Itulah bangsa Yehuda digambarkan demikian. Maka Tuhan berfirman kepada Nabi Habakuk, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah. Bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Dimanfaatkan, dipermalukan sedemikian. Dan ayat yang ke-19 menjadi klimaks. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah sebuah batu bisu, bangunlah. Jadi udah apa ya? Jadi Habakuk pasal 2 ayat 15 sampai 17 itu klimaksnya di ayat yang ke-19, yaitu ketika
patung pahatan itu disembah. Artinya apa sih? Bangsa Yehuda ini tidak lagi mau melihat manusia. Dia hanya melihat dirinya dengan dirinya sendiri yang digambarkan melalui sepotong kayu. Ini merupakan puncak daripada semua tindakan kefasikan manusia. Ketika manusia berakumulasi dalam kekejaman, maka ia cuma menjadi satu langkah menuju esensi yang paling dasar dalam tindakan kekejaman itu, yaitu tindakan kejahatan yang paling jahat, yaitu ketika dia menciptakan Tuhan bagi dirinya sendiri. Filsuf mengatakan agama adalah jalan melarikan diri dari Allah. Mengapa ada berhala di tengah-tengah dunia ini? Alkitab mengatakan karena pembuatnya percaya kepada apa yang dibuatnya sendiri. Dari sifat kefasikan yang paling luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau rekan kita, saudara kita yang muslim mengatakan syirik itu mempersekutukan Allah. Tetapi dalam konteks iman Kristen justru yang tragis adalah ketika manusia itu sendiri membuat ciptaannya sendiri untuk disembah dan dijadikan Tuhan atas dirinya sendiri. Dan hari-hari seperti ini, seperti Tim Keller katakan dalam sebuah bukunya Counterfeit God, ada banyak berhala yang tanpa sadar, suka atau tidak suka, itu merongrong kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Pada saat penderitaan kesulitan terjadi, justru hal-hal yang sifatnya berhala dunia ini disingkapkan oleh Tuhan. Entah itu bentuknya adalah memanfaatkan manusia lainnya, memanfaatkan pekerjaan yang Tuhan percayakan, memanfaatkan orang-orang yang kita kasih mungkin tanpa sadar, kita memberhalakan sesuatu. Dan setuju atau tidak setuju, Habakuk pasal 2 ditutup dengan sebuah mood yang negatif. Yaitu kutukan demi kutukan yang terjadi kepada bangsa Yehuda. Karena ketegar tengkukan bangsa ini, sehingga mereka tidak lagi bisa melihat dengan jernih, dengan jelas, dengan clear apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tanya jawab atau memberikan masukan, kita berdoa untuk firman Tuhan ini.